Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Akrido. Kali ini kita akan lanjutin gameplay dari Spin Hero. Nah, ini sedikit cerita teman-teman. Jadi, ini harusnya adalah rekaman ketigaku main Spin Hero. Cuma, aku kan udah upload video yang kedua tuh, tapi belum tak publish. Nah, pas aku mau nge-publish, ternyata, loh, rekaman pertamanya di mana? Kok nggak ada gitu? Jadi, loh, ada rekaman kedua, ini mau rekaman ketiga, rekaman yang pertama nggak ada. Berarti ya gimana dong? Ya udah deh, aku rekaman ulang. Nah, ini aku akan rekaman ulang untuk rekaman yang pertama. Padahal sebenarnya ini harusnya adalah rekaman yang ketiga. Dan aku nggak tahu kemana perginya rekaman pertamaku. Nah, ini. Jadi rekaman pertama itu aku main pakai si Knight ini teman-teman. Nah, rekaman kedua aku main pakai si pencuri ini, si thief itu, pickpocket. Yang ini aku ngunlock secara mandiri di off record gitu. Jadi memang belum tak rekam yang dua ini. Yang ini udah. Nah, ini hilang rekamannya, kemana astaga? Aku nggak tahu ya, itu sebenarnya hilang karena aku nggak sengaja ngehapus videonya, atau sebenarnya aku aja yang lupa belum mencetak rekaman gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kalian pernah lihat aku main game ini gitu. Soalnya setahu aku ya, aku pernah bilang kayak gini, lah ini gamenya memang aku nggak ngapa-ngapain nih gitu. Kayak habis neken spin doang terus aku lepas tangan gitu. Ya, seingatku aku udah pernah rekaman kayak gitu. Oh ya, sedikit cerita tentang game ini ya. Aku anggap ini akan jadi video pertama. Jadi game Spin Hero ini adalah game dimana kita main kayak roguelite gitu, tapi temanya ngespin. Jadi kayak ada mesin ngespin gitu loh, spinner machine apa ya? Apa orang istilah nyebutnya tuh kayak mesin slot gitu loh. Nah, nanti ada beberapa yang satu kategori ya, nanti ngasih buff. Kalau ini misalkan ngasih damage gitu, ngasih defense gitu. Nah, item yang ada di spinannya tadi itu adalah item yang kita pilih. Jadi ya mirip kayak roguelite pada umumnya, cuma temanya spin. Dan enaknya di game ini, aku berasa kayak ya udah, aku nggak ngapa-ngapain. Gamenya jalan sendiri, astaga. Ya, seperti itulah. Oke, kita akan pakai karakter yang ini ya, The Blessed Knight, dan aku udah levelin ke level 8. Dan ternyata ini nggak ngaruh ya levelnya, itu cuma ngunlockin atribut baru yang bisa kita pilih. Tapi hanya bisa milih satu teman-teman, nggak bisa bawa dua. Jadi ya sebenarnya lebih bagus tetap yang atribut pertama. Jadi level hampir nggak ngaruh. Nih, atribut pertama adalah semua armor yang ada di listing itu nanti akan dapat ekstra 2 armor setiap kali nge-spin. Oh ya, pasifnya sih dia secara pribadi adalah nge-heal 10% HP untuk setelah selesai bertarung. Ya, kalau udah selesai bertarung, dia akan nge-heal 10%, atau jika HP-nya dia full, nanti dia dapat naikin max HP sebesar 3. Di sini max HP-nya dia cuma 65 ya. Jadi dapat 3 itu lumayan. Apalagi itu setiap satu kali pertarungan. Nanti bisa di compounding semakin tinggi. 10% nge-heal itu juga termasuk tinggi ya. Oke, yang ini yang aku baru unlock, Fame and Glory, yaitu dia akan dapat 2 power permanen setelah ngalahin boss. Jadi setiap kita main setiap satu stage gitu ya, akan ada boss. Kalau kita ngalahin boss, kita dapat 2 damage, 2 permanen power. Power itu apa? Power itu damage. Jadi kayak ini ngasih 6 damage. Nah, tambah 2 power berarti damage-nya jadi 8 gitu. Dan itu setiap satu item teman-teman. Lah, apa yang terjadi kalau misalkan itemnya itu heal gitu? Misalkan ini ya, masih 8 damage, tapi punya atribut lain juga nge-heal sebesar 4 gitu. Maka healnya juga nambah. Jadi enaknya ini itu lebih ke universal. Tapi aku kan pakai yang ini aja. Karena ini lebih aman untuk tidak meningsoy. Oh ya, di bawah sini juga ada penjelasan ya teman-teman, dimana naikin difficulty-nya itu. Aku belum unlock, aku nggak paham kenapa kok nggak unlock. Padahal aku pas main itu
udah buka gitu loh, kok aku dapat kutukan gitu. Ya udahlah, gas langsung kita pakai si kenaik. Oh ya, di game ini ketika kita milih starter area ini, itu juga akan menentukan kemana nanti kita akan pergi. Sebentar, aku akan pilih yang atas ya. Oh, karena di sini ada elite. Oh, elite itu yang ini ya, yang warna merah. Yang ini aku nggak tahu, mungkin unik. Pokoknya dia dapat rune. Oke, aku pilih ini. Nah, di game ini karena ada kayak swordsman nih, terus ada mage. Nah, ini adalah atribut dari setiap elemen di dalam game ini. Jadi ada ini yang merah itu strength, atau aku biasanya manggilnya tipe melee swordsman gitu. Terus yang ini magic, biasanya konsumsi mana. Terus ada satu lagi yaitu kayak ini ranger, dia tipenya agility weapon, sebutannya itu agility weapon ya teman-teman. Tapi mereka ini masing-masing dihitung secara terpisah ya. Jadi kalau kalian main nggak perlu mikirin tentang aku mau pakai kenaik, aku pakai full strength aja gitu. Jangan, nggak apa-apa. Di game ini bebas. Kalian mau build mage full, build agility full, atau strength full, bebas. Yang pasti kalau kalian mau efektif itu biasanya si strength itu efektif. Cuma kalau mau overpower itu si mage, karena konsumsi mana ya, cenderung overpower. Terus yang agility cenderung balance gitu. Oke, aku akan pilih dulu. Di sini ada pilihan 5. Yang tanda tanya ini artinya kita dikasih item random dan gold yang tinggi. Tambah armor, damage setiap restore mana, ini bagus nih. Plus 1 damage setiap serangan. Oh iya, sedikit lagi penjelasan buat kalian yang mau main game ini. Di bawah sini teman-teman ada tombol auto spin. Kalau kalian nyalain, nanti pas nge-spin ya udah kalian bisa tinggalin aja gamenya. Kalau udah win ya win, kalau kalah ya kalah gitu. Oh ya, kalau misalkan kalian ambil item yang jelek, di sini ada remove symbol dan itu terbatas ya stok remove symbolnya. Semakin efektif semakin bagus. Aku akan pilih yang mana ya? Aku butuh ini sih, nge-damage dan nge-restore mana. Apply burning dan konsum 5 mana. Give 2 damage, restore mana. Aduh, semuanya jelek. Bisa restart nggak sih? Oh ya, di game ini nggak ada restart ya, ngeselin. Yaudah, aku pilih yang ini, yang ngasih duit 500 teman-teman. Oh, ada rare. Nggak lihat aku dari tadi. Aku ambil ini. Cara item ini kayak pernah lihat deh. Iya, ini ada di game sebelah. Iya, yang temanya mirip. Kayak gacha gitu, gacha spin juga, tapi beda konsep. Oke, kita dapat item yang ini, yang dimana kalau nge-spin dapat dia, nanti kita dapat duit. Kunci buat buka chest, ngasih efek. Nah, ini sangat overpower efeknya buat musuh. Aduh, item sekali pakai. Loh, itemnya jelek semua. Kecuali ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, chest. Nah, kalau peti yang batu ini, dia nggak pakai kunci ya, bukanya gratis. Oke, dikasih item. Nah, dia 5 damage, tambah 2 damage setiap kapak di samping. Kita nggak punya kapak ya? Ada nggak kapak? Ya nggak ada, berarti kamu kapak pertama. Boleh lah. Oke, lawan elite. Nah, kayak gini teman-teman tampilannya. Ini aku nggak aktifin auto dulu ya buat jelasin. Tara tuh. Nah, musuhnya langsung meningsai. Sebentar. Give armor dan 2 armor extra, tambahan 1 arrow. Oh, ini aja deh. Oke, aku akan pilih ke musuh lagi aja dulu. Oke, nah di sini tadi itu ada item bom kan di sini. Nah, pas dia muncul di sini, dia tuh langsung kepake teman-teman. Bam, meledak, masih 100 damage dan juga serangan dari weaponku. Akhirnya musuhnya langsung meningsai tadi. Jadi kalian kayak nggak sempet, apa yang terjadi gitu.
Terus ada juga item yang kayak gini nih tipenya, ngasih damage sebesar 60 tapi akan kehilangan 10 damage setiap serangan. Jadi dia item habis pakai intinya. Nanti seiring waktu dia akan nggak ngasih damage tuh, ini berkurang 10 jadi 50. Nanti setelah 5 kali pakai dia akan jadi item sampah yang harus dibuang. Kita juga ngasih debuff ya, ini pakai ini tadi. Oke. Bam, nice. Oh, HP ku berkurang. Nggak apa-apa, ada ini heal. Bam. Sip, lagi. Bam, nice. Untuk awal-awal aku nggak akan pakai auto spin buat kalian mungkin biar memahami gamenya seperti apa. Ngasih damage dan bisa disimpan di Shinobi Belt. Shinobi Belt ini item yang OP dimana kalian bisa nyimpan banyak senjata sekaligus. Aku belum punya, jadi ambil aja nggak apa-apa buat nanti. Kalau kita dapat, kita ambil. Lewat atas aku mau lawan dia. Nggak pakai kunci. Oh, dapat uncommon. Loh, kapak lagi. Aku udah nggak ada kan kapak. Oh, ada ini. Tadi aku ambil kapak ternyata. Bagus. Aku akan ambil kapak. Lo ada mana syarat? Tapi namanya jangan hitam sekali pakai tuh. Ambil ini dan lawan monster yang rare. Oke. Ya bener. Gitu doang. Kita tinggal tekan spin gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ikut berinteraksi dalam pertarungan, hanya ngawasin. Iya. Ya. Nah ini nih, kebetulan sekali nih. Si pedang ini udah nggak ada damage-nya. Nah, jadi ketika dia muncul dia cuma menuhin ruang doang gitu. Harus di remove, dibuang. Aku sementara nggak usah ngebuang dia. Barangkali nanti dapat palu. Palu itu bisa memperbaiki pedang yang rusak. Oh, rotinya habis ya? Oh iya, udah dikonsumsi buat nge-heal terakhir. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya jangan game over gitu aja. Pasif kita juga nge-heal sih habis ini. Bam. Duh. Kok sekarat aku? Jangan. Loh, damage-nya musuhnya makin tinggi. Aku bakalan game over nih. Oh, oke, nice nih. Menang dulu. Ngasih damage dan nge-heal. Nah, ini bagus nih. Aku akan. Oh ya, di sini kita reverse-nya bisa reroll ya. Dan reroll itu terbatas. Reroll ini bisa dibeli lagi. Ya, aku nggak perlu lah pakai. Oh, tadi apa musuhnya? Oh ya, rare. Kita bisa reroll 1 kali lah. Oh, dapat rare, mantap. Efeknya lebih tinggi. Masih damage 16, nge-heal 4. Tapi mana aku habis. Nggak apa-apa deh. Nah, dapat ini. Kalau rare dapat ini. Ngasih efek bleeding, ngasih duit 200 loh. Enak banget dapat duit langsung. Enggak. Reroll aja. Aku mau dapetin item yang bisa nyimpen efek defense. Kalau dapat poison lah. Kok bisa sama ini? Waduh, reroll terakhir. Aduh, nggak ada. Damage to regular enemy. Aduh. Regular enemy. Poison to enemy. Ya udah ini deh. Oke. Nah, di sini kita baru bisa berinteraksi dalam pertarungan ya, yaitu dengan nekan ini. Sebentar. Dan ini rune ada cooldownnya ya, 3 pertarungan tuh. 1, 2, 3 lah, nggak bisa. Aku mau simpan buat bos aja deh. Oke, kita auto spin ya. Langsung aja lanjut. Oh iya, sebentar. Tak matiin dulu. Mau jelasin sesuatu. Nah, setiap karakter yang kita pilih tadi di awal, dia itu masing-masing punya trait ya. Kayak tadi ini yang udah aku jelasin. Tapi dia juga punya satu item unik. Pasti masing-masing karakter punya. Nah, ini adalah item uniknya karakter ini, si Knight. Jadi ngasih damage sebesar 6. 6 itu kecil ya. Tapi nambah 2 damage secara permanen jika kita nge-kill enemy. Jadi mana senjatanya tadi? Nah, ini senjata uniknya. Damage-nya jadi 12 karena kita udah nge-kill musuh sebanyak 6. Oke. Oh, salah. 6. Bukan. 3 ya. 3. Oke, itu aja. Lanjut. Oh, jangan sampai gila game over ya.
tolong di heal karakter kita. Wah, kita nge-heal tapi kita juga, loh, kita nggak punya item defense. Oh, ini ada satu doang ya. Satu doang, astaga. Lah, jangan dong. Mana aku habis, nggak bisa nge-heal. Wah, mati duluan kah aku? Oh, enggak, menang duluan. Loh, aku juga mati. Oh, enggak, ini masih ada satu HP. Restore mana, ngasih damage, ngasih 6 damage. Aduh, ini item heal aja dulu deh, biar aku nggak mati. Lah, masih ada battle lagi. Kayaknya nggak mungkin deh aku win. Ya, nggak apa-apa ya. Tadi emang starternya dapat senjata jelek. Tuh, ini udah udahlah. Oke. Ini satu kali hit lagi kita game over. Loh, masih hidup. GG, mantap. Nah, ini Blacksmith Hammer. Dia akan ngerestore damage dari senjata yang berkarat, rusak, atau sejenisnya. Nah, nanti akan jadi full lagi, tapi harus di sekitarnya dia posisinya. Kita ambil deh. Atau aku remove aja ya, sebenarnya nggak worth it sih kalau buat repair satu doang. Udahlah, ambil aja, soalnya ngasih 60 damage lumayan tuh. Oke, di sini kita bisa nge-heal ya dengan nge-spend duit, yaitu 30 ting. Nah, makin mahal setiap satu kali nge-heal. Oke, kita lihat-lihat dulu itemnya. Kita butuh item defense. Oh, ada ini lagi. Boleh nih, tapi mahal. Aku kurang suka ya dengan senjata tipe cooldown kayak gini. Lihat nih, masih damage sebesar 12. 12 itu besar, tapi setiap 2 spin, jadi ada cooldownnya intinya. Dia ngasih damage sekarang, nanti spin lagi dia nggak ngasih damage, nge-spin lagi dia nggak ngasih damage, baru bisa ngasih damage lagi. Nggak suka aku tipe kayak gitu, kayak tipe HP. Ngasih efek thorn, poison, ngapus efek debuff, poison, burning enemy. Nah, tak pakai heal aja lagi deh, daripada aku kalah kan ya. Terus burning, rerollnya di sini sayangnya mahal ya, 80. Aku nggak tahu bakalan akan dikasih update atau enggak. Cuma 80 itu mahal banget. Ambil Thorn aja kali ya, dia mumpung diskon. Atau repair ngasih damage sih lumayan kan, 3. Barangkali ini nanti damage-nya berkurang. Punya 2 palu kan bagus. Enggak deh, Thorn aja 1. Nah, duitku masih sisa buat heal aja kali ya. Ya biar full gitu, biar kita gak game over. Sip. Oke. Mahal ya nge-healnya sampai full ya. Terus aku akan ambil reroll. Udah, reroll aja. Oh, sama ini remove 1, mumpung murah. Oke. Oh ya, kita nggak bisa ngejual item di sini. Ya udah, itu aja. Let's go. Nah, lawan bos aku akan pakai. Loh. Oh, ini item heal. Tak kira tadi itu item poison. Lah, tahu gitu aku pakai ini, woi. Sorry. Aku salah lihat ya, teman-teman, salah baca. Tak kira ini ngasih efek 15 poison gitu. Ya udah. Namanya juga aku salah. Berarti aku akan auto spin aja dulu. Ini nanti harus ada di sampingnya palu pas nge-spin, biar dia kena repair. Lah, nggak ke repair. Udah repair nggak? Oh, nggak ke repair. Nggak ke repair lagi. Aku hampir mati. Nggak ke repair lagi. Wah, sangat nggak oke. Stop. Udah ke repair belum? Belum. Wah, nggak oke. Ntar aku nge-heal dulu ya. Nah, sip. Itu kontribusiku dalam pertarungan ini cuma ini. Sisanya tinggal auto doang. Yaudah, tunggu aja nanti. Nah, ini ke repair nih. Tuh, bisa damage lagi 60. Nah, itu mantap nih. Auto win kita. Dapat damage 60 itu. Tuh, sip. Oke.
Masih 10 damage dan trigger semua kapak. Aku punya berapa kapak? 1 2. Lumayan sih kalau dapet di sampingnya ya. Diagonal itu atas bawah nggak sih? Atas bawah samping atau ini ya, ujung kanan atas kanan kiri. Ini aja deh, armor aku butuh ini biar nggak meningsoy. Oke, ini stage 2. Totalnya kalau nggak salah stagenya sampai 4 deh, baru kita bisa terhitung win dalam game ini. Lewat bawah aja kali ya, biar ngelawan rare. Oke, cooldown auto. Oh ya, setiap kita ganti stage, stats kita langsung full lagi ya. Jadi kalian bisa aja buang-buang gitu, mau mananya dihabisin kah atau nggak bisa ya, dia kan auto nge-speed. Nggak ngaruh. Masih efek burning, hold arrow, throwing knife. Nah ini item common ya, rarity yang cukup unik. Dia ngasih damage sebesar 2 dan ngasih efek bleeding. Udah gitu doang. Tapi ketika aku nemu item yang sama sebanyak 5, dia bisa di stuck. Jadi langsung ngelempar itu ngeluarin 5. Ya OP lah, lumayan ngasih efek bleeding. Tuh ini gambarnya ya, cuma 1. Nanti kalau kita dapat lagi bisa ditumpuk di situ. Bukan angkanya 2 gitu kayak ini, bukan. Tapi gambarnya langsung 2. Beda. Kayak beda itu. Wah, aku dikasih racun. Racun ini mengabaikan armor. Loh, ini rusak lagi loh. Repair dong. Wah, ngeselin. Oh, aku punya ini lagi, shuriken. Wah, ada kan aku. Sip, shuriken simpan. Aku butuh shuriken. Kalau ada shinobi belt kita beli ya, biar lebih hemat ruang. Aku gak bisa heal. Sebentar. 1 2. Jangan pakai buat nanti aja ya. Mau nggak simpan. Sekarang aku lebih butuh mana regen ya, karena mana kita cukup sekarat, sehingga menyebabkan aku nggak bisa nge-heal dengan sempurna. Staff ini loh yang buat nge-heal, nggak bisa kepake dengan efektif. Oke, nice. Nah, oh item OP banget ini. Wajib diambil ya, di karakter manapun kalian wajib ambil ini. Steal 10 gold dari musuh setiap kali kita nge-spin. Nah, itu kita yang bikin kaya itu. Di sini ada peti, aku ada kunci nih, kebetulan bisa dipakai nanti. Repair dong. Mana senjata? Kok nggak repair sih? Wah, nggak oke ya. Mana sih palunya? Ayo dong, palu repair ini. Aduh, sekarat woy. Bentar, sekarat. Heal. Sip. Gak di repair dong. Habis ini lawan elite loh. Tambah armor dulu dah, biar nggak game over. Oke, buka peti. Tara, dapat epic, mantap. Lagi bagus. Nah, item sangat OP ini. Jadi kalian ingat kan tadi aku sempat bilang bahwa item yang bertipe cooldown, kayak habis ini serang, terus nanti itu nggak nyerang, nanti itu lagi nggak nyerang, baru nanti nyerang lagi. Itu tipe cooldown, dan dengan adanya pedang ini, dia akan ngereset semua cooldown senjata di sekitarnya dia, dan sangat OP ini. Kalau kita dapat item yang 1 kali damage 100, tapi cooldownnya 5 turn, 5 spin, wah ini item yang sangat OP. Jadi aku ambil ini. Untuk sekarang nggak berguna, karena udah ada item tipe cooldown yang di inventoryku. Ini 1 2 3. Oke, aku bisa pakai item rune. Oke, cuma itu kontribusiku. Kamu harus menang sendiri. Aduh. Wah, no. Bertahan. Damage-nya 40 musuhnya. Sedangkan armorku cuma 30 ya, pasti kena hit terus lah. Kill dulu lah sebelum musuhnya nge-hit aku. Duh. Oh, oke, nge-heal sedikit. Mantap. Ngasih damage dan restore mana. Aku butuh mana regen. Ambil. Dikasih rare, tambah power. Power atau thorn? Power. Aku butuh power. Power bisa ngefek ke regen. Sebentar. Power cooldownnya berapa? Lah 5.
Loh, kok beda sih? Tadi aku ambil power loh. Ini ngebug atau gimana? Bener nggak sih? Teman-teman, tadi aku ambil power. Tadi yang ini juga aku ngerasa kalau aku ngambil itu poison, bukan heal. Ini kok berubah jadi ini makin bagus sih. Cuma tadi aku ambil power loh. Kok beda? Apa aku ini ya? Salah lihat ya? Nggak salah lihat ya. Oke, aku jangan mati ya. Loh, tolong di repair itu. Ah, nice, di repair, mantap. 60 damage lagi. Ini tolong regen HP ku juga. Oke. Nambah maksimal mana setiap 3 spin. Ya, ini aja buat regen mana juga. Oke, lawan kamu. Heal, nice. Heal item lumayan berguna. Rune, sorry. Oke. Oh, ini semuanya lengkap ya, 20. Ini totalnya 20. Jadi item yang aku bawa 20. Kalau aku bawa item tambahan nanti jadi 21 atau lebih, ada item yang nggak muncul di sini, teman-teman. Jadi nggak ke-reset cooldownnya gitu loh. Damage kamu udah jadi 30 satu hitnya. Semakin banyak monster. Wih, damage ku 148. Shinobi Star. Loh, ada ini. Item bagus nih. Nggak, aku ambil Shinobi Star aja. Oke. Aku akan lawan Elite lagi deh. Nggak apa-apa. Terus heal nggak bisa. Sebentar. Nggak apa-apa, nggak usah. Oke. Aduh, kena damage 43. Wah, mending sih. Stop. Aku harus pakai ini. Jangan Thorn. Ini buat mengurangi damage-nya musuh. Guys. Jangan mati ya. Jangan mati. Aduh, kena damage 5. Damage-nya terus meningkat ya musuhnya. Kok ngeselin. Duh, meningsoy. Ya kayak gitulah. Game ini benar-benar kita nggak banyak bisa ikut campur gitu loh, teman-teman. Di spin dapatnya apa ya tergantung kehokian. Mau main lagi nggak? Mau ya. Oke. Kali ini aku akan pakai pasif yang sama, yang nambahin armor. Tapi ya kalau bisa kita dapat item starter yang bagus. Yang tadi jelek. Oke, hanya ada satu pilihan dan nanti aku akan pilih atas karena ada rare enemy. Item bagus. Ngasih efek random buff. 5 stack juga. Ini item bagus nih. Tapi sampingnya jelek. Iya, nggak ada item damage nih. Ini bukan item damage. Ya, ngasih debuff. Ini juga debuff kan. Ini armor. Lah, aku nggak bisa nyerang dong. Iya. Kamu apa? Ngasih damage. Ini tetap sama kayak tadi ya. Kalau ini. Nah, ini item tipe cooldown. Ini tipe cooldown lagi. Sepatu. Tipe sekali pakai. Ya udah, pakein aja deh. Aku suka ini, item bagus nih. Terus kita ambil atas. Ya. Let's go. Kita auto aja karena kita udah paham ya. Aku nggak akan jelasin lagi. Oh iya, gini aja. Tak jelasin dikit lagi mumpung ada banyak debuff. Yang ini efek debuff burning, ngasih 1 damage untuk setiap 1 stack. Nah, ini kan ada 7 stack. Nah, seperti itu bagus. Jadi 7 damage setelah spin. Jadi setelah spin ya, bukan setelah battle. Maksudnya bukan saat hitungan battle. Dan dia akan kehilangan 1/3 dari stack setiap kali ke trigger. Terus yang ini poison, ini sedikit lebih OP. Dia akan ngasih 1 damage dan mengabaikan armor. Beda ya dengan ini. Ini setiap stack tetap. Dan bleeding, ini mirip ya. Mereka bertiga sebenarnya mirip. Ngasih damage per stack setiap aksi yang dilakukan. Dan akan kehilangan 1 stack.
Yang paling buruk sih sebenarnya ini karena berkurangnya 30%. Ini mengabaikan armor, ini di triggernya setiap mereka bertindak. Ini setiap spin seperti itu. Oke, lanjut. Bam. Oh. Lah, nggak nambah-nambah. Tak kira berkurang. Nah, Shinobi Kunai. Ini bisa di stack ya kalau kita punya Shinobi build. Ngasih efek burning nggak usah kita. Aduh, semuanya jelek. Sayangnya bomnya nggak bisa disimpan gitu loh buat lawan yang yang lebih sulit. Ya udahlah, ini tak bawa. Kita akan coba cari Shinobi build kalau ada. Oh iya, mana aku belum ada ini ya, pertumbuhan mana, nambah maksimal mana gitu loh. Oke. Ya defend aja. Oh ya, kalau kalian masih ingat aku main game Backpack Hero, ini konsepnya masih serupa ya, tentang statusnya di bawah gitu, mirip. Jadi ya kayak kalau kalian udah familiar, di sini nanti juga mirip tuh, ada raga naikin damage gitu, ada shield yang bakalan hilang setiap next turn gitu, mirip ya. Kita nggak ngapa-ngapain di sini, cuma lihat hasilnya doang. Intinya kalau kalian mau game yang santai gitu tapi masih ada unsur wah, ada apa ya, perjuangannya gitu ya ini. Tapi bukan game Tekken, bukan game idol. Masih efek turn 2 atau kunci ya, kunci bagus buat ini nih. Nggak ke ini aja deh karena pasifku. Hitam bagus, ngasih armor dan fortified buff. Fortified buff itu satu-satunya buff yang nggak bisa didapetin kecuali dari rune ini. Oke, kenapa tadi aku ambil ini ya teman-teman, shield, karena aku akan memperbanyak bertipe armornya dulu di sini biar bisa nge-trigger ini. Semua armor yang muncul simbol ya akan tambahan 2 armor. Nah itu bagus. Tadi cooldownnya berapa kamu? 3. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Ini nanti bisa dipakai lagi pas lawan boss. Oke, tak pakai sekarang. Nah, fortified buff itu adalah menyimpan 50% sisa dari armor kita ya setelah end turn gitu. Jadi misalkan aku masih sisa 25, maka di spin berikutnya 25 tetap disimpan teman-teman. Bukan, setengahnya ya. Oke, langsung spin. Tuh jadi 12. Nah kayak gitu. Oke, biarin aja. Kalau semakin banyak armor yang kita simpen gitu, maka kesempatan kita untuk ningkatin maka HP meningkat. Karena HP kita kan nggak berkurang. Oke, lihat debuffnya musuh sebanyak ini loh. Nah, cuma ada 3 sih. Oke, Ningsai. Heal kah? Bentar, musuhnya habis ini apa? Masih elit ya? Kayak bom aja kali ya. Heal nggak butuh sih. Sebentar. Ya udah, heal aja 1 lah, buat nanti kan lawan bos juga HP-nya juga berkurang. Ajar. Oke, kasih aja debuff terus musuhnya. Oke, 13 tuh tinggi. 15. Mantap. Selama damage musuh nggak nge-damage kita, itu udah bagus banget. Ngasih 6 armor dan plus damage ke senjata tipe agility. Aku nggak bawa sih senjata tipe agility, coba. Ada ini kunai tadi. Cuma itu doang lah. Iya ya, nggak usah deh. Ini 50 damage tak konsum 10 mana. Gas. Tuh kan aku bilang apa, damage yang overpower itu biasanya di mage, cuma dia konsumsi mana. Loh, aku nggak ada kunci ya. Coba kesini aja dulu. Ada kunci nggak ya? Wadah. Sorry, nggak kelihatan tadi. Oke. Nambahin 2 stack debuff ke musuh. Stack debuff apa nih? Semua stack atau
Hold infinity arrow. Oh ya, tipe agility itu dia konsumsi anak panah ya teman-teman buat nyerang. Kalau anak panahnya habis, kalian tahu lah apa yang terjadi kayak Archer gitu. Yang anak panahnya habis. Aku ambil ini aja. Oke, konsumsi mana aku sangat tinggi. Aku butuh item peningkat maksimal mana. Oh, kan mana aku habis. Tapi damage-nya 50, gede banget tuh. 52 untuk satu staff doang. Lekas. Ya, kurang dikit dah. Di regen musuhnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini akhirnya item yang naikin maksimal mana. Kita baru aja bilang udah dikasih. Oke, ini rune-nya nggak aku pakai ya, buat lawan bos aja nanti disimpan. Masih habis aja ya mana aku. Harus tak buang satu nih, biar mana aku bisa nambah banyak. Item tipe cooldown, kunci, nggak usah kunci, ini armor aja deh. Habis ini lawan bos kalau bisa HP-nya nggak berkurang. Lawan bos disuruh HP-nya nggak berkurang dong. Kita bagus kayak Mega Slayer ngasih damage sebesar 8 dan tambahin 1 damage untuk setiap mana yang habis gitu. Item cocok sih buat kita build semi mage kayak sekarang. Tapi aku butuh pertumbuhan mana ini. Kita ngasih duit juga bagus. Coba lihat. Ada power bagus nih. Mahal. Fortified buff ini lagi sama aku butuh. Tipe fortified buff. Duitku terbatas. Ambilin aja deh dulu. Mega Slayer dan juga duit. Terus naikin maksimal mana. Oke, udah mentok ya. Aku bisa ambil lagi sih, tetap bisa. Tapi nggak bisa beli ini. Ya, duitku kurang dikit. Kurang 16. Aduh. Yaudah aku beli ini aja deh. Reroll 1. Removal bolehlah 1. Ada item damage yang bagus nggak? Nggak usah. Ada yang mau tak remove? Nanti roti kepake sih kalau misalkan HP ku berkurang. Ini kemungkinan tak remove kalau nggak ada ganti yang lebih baik. Udah, jangan reroll. Lawan bos, ayo gas. Langsung pakai ability-nya dan auto battle. Ini apa, lifesteal kah? Ngeheal 10% dari damage yang diberikan setiap stack. Oh, berarti 20%. Lifesteal tinggi banget. Gas, ayo. 60, armorku 60. Oke, musuhnya nggak bakalan bisa nge-damage kita. Loh, kok berkurang? Oh, kena racun. Oke, rotinya kepake ya, nggak apa-apa. Kok itemku hilang 1? Apa yang hilang? Iya, apa yang hilang ya? Kunci kah? Bukan, tadi udah 20 kok. Oh, tas isi duit. Nah iya, tas isi duit loh, berubah jadi kecil. Oh, ini keracunan temanya ceritanya. Hey, Mega Slayer. Dapat kamu lagi. Sebenarnya aku butuh 1 doang kamu. Spin aja kali ya, barangkali dapat item yang bagus. Satu aja. Nambah mak mana? Armor. Aduh, ini aja ini. Semuanya bagus tadi. Aku nggak punya kunci ya. Iya, nggak ada kunci, lewat atas aja kalau gitu. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi di bawah punya 2 musuh ini. Nah, udahlah, atas aja deh. Oke, lanjut. Ini udah speed maksimal ya teman-teman. Jadi ya mohon maaf kalau merasa kurang cepet. Maybe nanti aku akan skip. Oke, aku udah nge-skip. Dan ya aku akan ambil kamu. Sebentar, tadi ada helmku kebanyakan sebenarnya. Nambah 5 armor. Nambah 6 armor. Ya ini lebih bagus dari helm.
aku bisa buang helm. Oke, lawan elite, rare, elite. 1, 2, 3. Nah ya, aku bisa pakai lagi kalau gitu. Oke, sekarang dan aku akan ngebuang simbol yang nggak penting. Roti sebenarnya bisa tak buang sekarang ya, biarin deh, nggak apa-apa untuk sekarang. Roti simpen aja. Restore mana aku butuh. Burning nggak butuh sih, buang aja lah ya. Roti aja deh buang. Jangan nanti barangkali ada regen ya. Ya roti buang deh. Terus aku mau ngebuang helm, kebanyakan sih, seriusan kebanyakan. Tapi nggak bisa ngebuang satu, harus semua. Kalau ini tak klik. Buang ini aja tadi. Nah ini. Oh nggak usah. Ini 20 pas kok. Untuk sekarang biarin aja. Kalau ada gantinya baru. Oh bukan 20 pas. Ini ada yang kembar nih itemnya 3. Nah ini juga. Oh berarti ada yang nggak muncul ya. Ya helm sih harus diganti. Nanti deh. Kalau dapat armornya lebih baik. Kita coba remove helm. Oh heal. Mak mana? Iya, mak mana bagus. Ambil aja ini, nggak apa-apa. Oke, lawan elite lagi. Lanjut. Oke, mak mana kita lihat 79 teman-teman. Dari awalnya tadi 25. Nah, kita berubah jadi kenaik semi mage. Entahlah, build mage memang paling enak sih kalau dilihat. Damage-nya gede, ya boros mana aja sih. Ayo one hit. Mantap. Mage Slayer. Mage Slayer udah nggak cocok ya, karena mana kita udah banyak, jadi ya damage-nya segitu doang. Maybe aku akan reroll. Oh ini loh, nambah weakness. Mak mana aja dulu kali. Enggak, weakness lebih bagus. Enggak, mak mana aja deh. Oke. Dan aku akan skip lagi. Oke, nyampe buka peti. Buka Shinobi Belt. 25 damage. Enggak, ini aja. Shinobi Belt kalau misalkan dapat, kita nanti bisa simpan ngestaknya. Dua-duanya bagus. Reset cooldown. Aku nggak ada senjata tipe cooldown, jadi nggak usah deh. Tapi damage-nya tetap gede, 25. Ini armor aja. Oke, dengan armor ini aku bisa ngebuang yang helm. Yang helm aja nggak sih? Helm apa cincin ya? Cincin aku udah nggak butuh sih. Ini tak buang lah cincin. Ini restore mana basic. Iya. Ya boleh lah, tak buang kamu. Terus bukan cincin, burning tak hapus kali ya. Sebentar, ada gantinya nggak ya? Di buff ini udah termasuk burning sih nanti, kan random. Helm aja kali ya. Ya burning aja dihapus. Nah, udah habis remove simbolku, ya udah kita tinggal lihat doang nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Nanti yang restore nambah mana ini dari mana scroll itu juga tak buang, soalnya dia nggak efektif. Dia nambah mananya setiap 3 spin. Nah kamu lagi, baru tak buang kamu tadi. Armor skip. Ngancurin weapon dengan damage yang 0. Ini kalau tipe senjata yang rusak itu ya, yang rusty atau broken, dia cocok ditaruh sini. Jadi aku nggak perlu remove symbol, dia otomatis ngancurin, dan setiap dia ngancurin dapat damage tambahan secara permanen. Ya cuma aku nggak ada item kayak gitu, jadi skip aja daripada kita ngebuang. Ya kadang-kadang skip rewards itu adalah pilihan yang bagus ya teman-teman, soalnya remove symbol di sini sangat terbatas, harus beli. Kita HP dan mananya udah di atas 100.
tinggi banget. Oke, lawan bos. Lah ini Rusty ya kayak gini tadi nih. Oke, nggak ada yang bagus, tak skip. Ke shop dulu yang atas boleh. Ada fortified buff. Jangan ngebug lagi ya, aku nggak paham kok bisa ngebug. Epic poison to enemy. Oh. Ah ini kita mau pay, aku beli. Terus ada lagi nggak ya? Ini nambah HP maksimal, tapi harus bawa 2. Aku nggak punya. Give 10 armor. Bolehlah beli. Remove symbol boleh. Reroll boleh. Regen heal nggak usah. Oke, remove symbol tak pakai ke. Loh, aku ada ayam goreng ternyata. Walah, nggak tahu. Tadi aku tak pakai buat remove lainnya. Ini mau tak remove nih. Helmet atau ayam goreng ya tak remove. Sama-sama bagus. Gak usah dulu deh, nanti buat nanti kita simpan dulu. Aku akan ambil ini fortified buff sama remove symbol lah, nambah 1 lagi. Reroll boleh lah 1 lagi ya. Duitnya tak simpan, sisanya buat nanti. Lu nggak tahu kalau ini ada item epic yang bagus banget. Sayang sekali di game ini nggak bisa ngejual. Ya udah, apa-apa, kita langsung pakai ini. Jeng, dapat fortified buff. Nggak bisa di stack ya fortified buff itu, sayangnya. Pakai lagi nggak ya? Ya pakai lagi lah, boleh. Oke. Jangan mati. Sorry, jangan berkurang HP-nya. Jangan berkurang. Ya, kita akan coba sebisa mungkin lawan bos tanpa HP-nya berkurang. Jadi kita nggak sampai lawan bos ya, mati ya, langsung game over gitu. Kali ini kita pasti bisa ngalahin bosnya. Oke, hajar. Regennya 25. Nggak ngotak ini regennya. Kurang lah. Regenku aja cuma 4. Mana? Loh, lo nggak punya regen? Selain ayam goreng. Iya, aku nggak punya staff regeneration ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kita ambil. Misalkan dapat yang bagus. Dia kayak fishman gitu loh. 15 armor. Del 5 damage dan 25% ngasih bom ke inventory setiap kali spin. Ambil dong. Bom gratis, kenapa enggak? Oke, kita bisa pilih. Aku dapat kunci nggak ya tadi? Kunci nggak ada, sekilas lihat aja. Langsung aja ke sini dan ambil ini nanti. Oke, aku akan skip lagi ya teman-teman. Oh ya, biomnya beda, monsternya juga beda. Oke, aku ambil ini 10 armor, itu sangat bagus. Kita lawan elite, terus kita akan langsung pakai 1 aja ini. Nah, biar cooldownnya kan dihitung terpisah. Terus karena tadi aku dapat armor yang bagus, nih 15 armor dan juga 10 armor, aku akan ngebuang si helm ini karena dia ngabisin tempat 3 posisi simbol. Hapus. Loh, kok tumben 1 kali klik ngapus 1? Biasanya semua. Ini ngebug atau gimana sih? Nggak paham aku. Biasanya semua teman-teman pas aku ngeklik. Oke. Terus aku mau ngebuang ayam gorengnya belum hilang-hilang ya. Oke, nggak apa-apa, biarin aja dulu ayam gorengnya. Mak mana tak buang kali yang ini. Ada yang lagi nggak ya yang buruk? Ini juga boleh dibuang nih. 7 armor. Iya. Jadi kamu ya, terus kamu mana scroll sama ini. Yang lainnya ya kamu aja tak buang dulu. Mana scroll. Jangan sekarang, lainnya dulu. Ya. Mana ya? Ya deh, kamu deh. 1 2 sip. Oke. Langsung spin. Di biom yang ini tuh temanya kayak dewa-dewa di Mesir. Ya aja.
Dan setiap Stage itu punya 2 bos yang berbeda ya teman-teman. Tadi kan kalau kayak yang kalian lihat aku ngelawan bos di Stage 2 kayak manusia ikan gitu yang bawa tombak. Nah kalau misalkan aku main lagi ketemu bosnya bakalan beda, tapi hanya ada 2 jenis bos biasanya. Oke, aku akan skip lagi. Tadi dapat senjata yang jelek. Iya, aku belum punya shinobi belt sih. No, dapat item bagus. Kita dapat si bomb sword lagi. Aku bisa ambil kamu, tapi ini lebih menarik kayaknya. Ngasih efek 3 regeneration setiap spin, jadi aku nge-heal gitu. Bagus sih. Jadi aku bisa ngebuang staff regeneration ataupun item tipe makanan itu. Oh, udah nggak ada ya? Item tipe makanan ada nggak ya, ayam goreng? Udah nggak ada sih. Bisa pakai itu sih. Atau ini aja deh, bom deh. Generate bom itu sangat OP sih. Oke, lawan Rare. Langsung aja pakai 1, langsung spin. Nah, tipe gini ini. Dia belum summon, kita bisa nge duluan. Oke. Lihat di bawah si bomb sword bisa nge-generate bom. Tapi bomnya random, gak selalu bom tian dynamite gitu. Nah, kadang kalah. Wih, loh, generate 2 langsung. Oh, lagi oke. Wah, nambah damage 60-60. Sangat bermanfaat sih. Sip. Wih. Mak mana aja, mak mana. Sip, tuh. Random. Ingat yang aku pilih. Nanti beneran ngebug atau enggak. Bleeding bagus ya. Coba aku reroll deh. Barangkali dapet epic. Ini ya, 10 weakness dan flail to enemy epic. Aku pilih ini. Terus aku klik. Ada nggak? Loh, ada. Berarti tadi itu aku cuma salah lihat. Nggak mungkin itu ngebug. Soalnya ini buktinya bener. Tak klik. Dan tetap ada. Ini tak buat pakai lawan bos saja nanti. Soalnya ini OP, ini nambah 10 langsung. Oke, kita spin. Bentar, aku nggak punya simbol remove. Iya. Damage basic attack kita jadi 50. Hei, OP banget. Aku ngelawan musuh banyak banget berarti. Ngekill. Poison tetap bikin aku sekarat ya. Iya, aku nggak punya item heal sekarang. Tadi kalau aku pakai cincin regeneration, ya biarin lah. Passiveku bisa nge-heal. Oke, mending saya kamu. Nambah mak mana, regen udah nggak butuh. Aku nggak butuh terlalu banyak regen mana. Konsum mana, nambah mak mana. Kebanyakan sih nambah mak mananya. Ini juga tak bisa tak buang nanti. Ini ya tipe yang sama kayak ini. Nggak apa-apa deh, ambil. Terus kita lawan kamu. Terus ya spin aja biasa. Ini auto win, Pak. Generate bom dong. Loh, ini ngabain armor nggak ya? Oh, enggak. Oh iya, ini berkurang HP gue buktinya. Oh iya, dia juga ngabain armor. Oke. Ada ini, nggak apa-apa. Lanjut ke sini. Dan kita akan ke shop, tapi run-nya hanya bisa bawa 5, jadi kalau aku beli dia akan nge-remove salah satu. Jadi lebih 700 legendary, menghapus semua debuff yang aku miliki. Oh, sangat bermanfaat, tapi aku nggak akan beli itu. Shinobi Star, aku butuh Shinobi Belt, woi. Jangan dikasih Shinobi ini mulu. Oh, ini baru tak bilang udah dikasih. Menyimpan semua Shinobi weapon dan ngasih damage setara dengan semua yang disimpan. Item yang sangat OP, teman-teman. Jadi misalkan nih aku punya nih Shinobi Star, tuh ada 2. Terus Shinobi Kunai ada misalkan 10 gitu ya. Semuanya akan langsung kesimpan damage-nya di ini Shinobi Belt. Jadi bisa aja Shinobi Belt ngasih damage 100 lebih, itu bisa satu item doang. Item sangat OP itu. Rare padahal dia, rarity-nya bukan legendary. Jang weapon skip. Oh, bomku ada. Ini bener bisa nggak bisa jual ya? Remove symbol buat remove
si siapa ya, armor basic 7 sih. Ini tak buang aja kali ya. Ada item yang nggak berguna lainnya nggak? Ini sih nambah damage 8, nggak ngapa-ngapain, bisa dibuang. Armor dulu atau ini ya, damage ya? Ini aja deh, armor tak buang. Sip, beli lagi kali ya. Ya boleh beli lagi buat remove si kamu. Nah udah tinggal item yang bagus-bagus doang harusnya. Oh, ini ngasih armor 6. Nggak apa-apa, ini simpen aja karena dia nambah damage untuk sementara, nggak apa-apa. Naga Slayer ya, damage kamu nanti meningkat setiap manaku yang hilang. Oke, biarin untuk saat ini aman. Aku akan beli ini dulu, simbol reroll. Terus kita akan spin reroll, sorry. Oh, item box ngasih efek ngasih item tipe ledakan ke inventoryku secara gratis setiap 5 spin. Sama kayak ini, tapi ini chance ya, sedangkan ini pasti. Tapi setiap 5 spin cooldownnya lama ya, wajar kalau dia tipenya uncommon, sedangkan ini rare karena kamu juga ngasih damage. Restore mana, skip. Armor 10, bagus sih, aku bisa ngebuang ini 6 armor ya. Sebentar, nanti mereka akan kesimpan di Shinobi Belt nih. 2, 3 hilang masuk ke kantung, jadi berkurang jadi 25. Bolehlah beli. Oke, kita akan spin lagi. Mahal reroll ya, rerollnya mahal, nggak usah deh ya. Ini aja, beli reroll simbol, terus kita tinggalin area ini. Lanjut lawan bos, kita langsung pakai weakness and flail. Nah ini debuff yang sangat overpower teman-teman, bikin serangan musuh itu berkurang 20%, armor yang dia bikin berkurang 20%. Terus aku akan aktifin ini, item wajib, dan buat jaga-jaga biar nggak game over aku langsung pakai 2. Oke, kita hanya bisa lihat sekarang. Oh ya, nih lihat nih, Shinobi Belt-nya akan menyerap semua item ninjanya. Tuh hilang, masuk ke sini. Loh, masih ada sisa. Serap dong. Oh belum muncul. Nah ini diserap. Oke, nah jadi 23 kan bener inventory-nya. Tadi 25 aku bilangnya. Oh iya. Loh, kok bisa berkurang banyak? Oh bomnya juga meledak. Oke. Ada lagi. Musuhnya bisa ngancurin simbol gak sih? Enggak. Oh jadi 23 ya, harusnya kan 25 ya. Aku salah ngitung. Oke. By the way, kita belum berkurang HP-nya, sangat overpower. Kita udah jadi overpower. Rare orb, restore 1 mana untuk setiap burn stock. Skip. Ini item bagus, tapi manaku sekarang overpower, jadi nggak usah. Epic. Skip. Reroll. Legendary, ngasih damage dan ngasih efek 2 bleeding untuk setiap damage yang dikasih. Jadi total efek bleedingnya 16 bleeding ya, boleh lah 16 bleeding. Yep. Oke, stage terakhir ya teman-teman. Ini aku akan main mode skip ke tadi sama. Oh ya, biom ganti, musuhnya juga ganti ya, seperti biasa. Oke. Aku nggak sengaja nemu item yang sangat overpower. Ngasih 10 damage plus 1 damage untuk setiap 4 armor yang dimiliki. Lah kebetulan karakter kita ini kan tipe armor nih. Dia damage-nya scaling berdasarkan armor nih. Armorku 92. Jadi aku dapat berapa tambahan damage tuh? 40 berarti aku malas ngitung. Restore mana untuk setiap unique debuff yang dimiliki musuh. Ini bagus juga, tapi aku ambil ini aja. Itu item yang cukup jarang muncul, jadi aku pilih dia.
lawan monster kayak hantu. Smoke Devil. Kita pakai Ron aja buat jaga-jaga. Karena dia punya stats yang mirip kayak boss. Oh, dia juga bisa meracuni. Oh, untung aku pakai Ron tadi. Bisa bikin bleeding, kamu kok bisa semuanya? Curang banget. Tuh lihat, kita setara tuh. Loh. Oh, nice dikasih ini. Tapi kita nge-heal nih. Nggak ini aja nih. Bentar. Aku sekarat gara-gara lawan hantu. Padahal kira aku udah overpower loh. Bentar, aku punya kunci nggak? Kunci. Ya, nggak ada. Lihat bawah aja, kita akan datengin si ini. Bisa lifesteal, gila. Tapi lihat nih, HP ku itu udah di atas 100 ya, 125. Terus mananya juga 370. Masih bisa hampir kalah loh lawan elit biasa. Entahlah apa yang salah. Kita kalahnya karena ini sih, nggak punya regen. Kalau ada item regen kita ambil aja. Oke, 1, 2, 3 termasuk kamu. 3, nggak bisa dipakai lagi nanti. Tapi lawan bos bisa. Ya udah pakai aja sekarang. 5 ya hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lawan bos bisa dipakai. Pakai kamu sekarang dan kamu tak pakai sekarang. Oke, jangan meningsoy. Ini lawan musuh elit di stage terakhir nih. Stage 4 itu stage terakhir ya. Jangan sampai meningsoy. Aku nggak punya regen. Aduh. Damage-nya 59. Satu-satunya burning direct ke HP atau ke armor nih? Ke armor. Kalau burning ke armor ya. Jadi yang bisa ngedamage kita hanyalah racun dan juga bleeding. Satu-satunya. Aku harus ambil item tipe regen sih. 20 armor, gila. Tuh aku reroll aja ya, cari item regen. Gak usah deh, ini aja. Oke, lewat sini. Item aku hapus sesuatu aja kali ya. Maybe ini mana orb kebanyakan. Iya, biar fokus ke damage gitu loh. Dikurangi 1 bisa nggak? 1 aja ya, 1 tik. Oke, bisa. Kurangi 1, 2 boleh sih. Nggak usah kebanyakan kalau nggak buang 2. Oke. Habis ini lawan rare lagi. Ya rare. HP ku berkurang. Tuh kan bleeding dan juga poison doang yang bisa ngedamage aku. Masalahnya aku nggak ada item regen. Deal 5 damage untuk setiap burning yang aku berikan pada musuh. Bagus sih. Tapi emangnya aku punya burning berapa ke musuh? Gak ada. Abaikanlah. Skip. Kita ke sini padahal ada epic ya, tapi aku skip. Lanjut. Ya, mananya kebanyakan. Maybe mana Arab tak buang 1 lagi. Kecil mulu. Sip. Ngasih 1 damage untuk setiap debuff stack yang musuh miliki. Aduh, ini juga bagus. Aku fokus ke damage aja deh ya, daripada ke armor. Soalnya musuhnya ini tipe racun dan juga bleeding doang yang bisa ngekill aku. Oke, lawan rare. Siap-siap teman-teman, aku pakai ini. Lawan kamu lagi. Wah, kita auto game over sih, fix. Gak bisa kita lawan racun itu. Gak ada regen kita. Remove simbol. Kamu mana orb tak buang. Mana orb tak buang lagi kali ya. Ada item regen mana lagi nggak ya? Bentar, ada kok staff yang bisa regen mana. Oh, ini ada sword yang regen mana. Yang growth mana nggak ada lagi ya. Oh, ini growth mana. 1 aja deh, nggak apa-apa mana orbnya. Apalagi ya yang tak buang.
sepatu. Ini 8 armor, ini 6 armor, 10, 15. Nggak ada yang jelek, tinggal bagus-bagus doang. Udahlah, kita hanya bisa pasrah dan menerima damage dari musuh. Kita harus ngekill duluan musuhnya, itulah solusi kita menang. Ngekill duluan. Ayo, bisa dong. Tuh, meningsa ini. Aduh, no. Wah, 24. Bisa bertahan nggak? Ayo, kalau bisa one hit musuh. 5 HP. Ayo, kill musuh duluan sebelum aku game over. Oke, bisa. Nggak ada item heal, aku butuh item heal. Item cincin yang heal deh. Cincin heal. Epic. Inferno. Duh. Aku butuh heal, sorry. Aku ngabaikan kamu, aku butuh item heal. Regeneration ring. Dan ada ini enggak? Wah, ada epic lagi. Ini bagus tuh, kita butuh buat ini final battle loh. Coba ya, aku pengen tahu kalau kita udah max 3 rune, aku ambil lagi, dia kan jadi apa? Ini tak buang yang lagi cooldown. Discard first ini. Discard itu klik kanan. Oke. Nah, ini sip. Jadi nggak ada yang cooldown. Nah, ini musuh terakhir, aku harus ngalahin dia. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ngalahin dia dong aku. Coba cincin kamu harus muncul. Gimana caranya biar kamu wajib muncul? Aku harus ngebuang sesuatu. Aduh. Gimana ya teman-teman? Pakai ini aja deh. Aku khawatir kita game over gitu loh. Pakai ya. Kamu juga tak pakai di sini. Sorry. Yang penting aku selamat dulu. Dan damage regen mana? Damage nambah mak mana? Damage nambah mak mana tak buang 1. 2 deh, 2 nggak apa-apa. Nggak penting soalnya. Oke. Terus ya harusnya ini udah chance munculnya regeneration ring tinggi. Lagian aku udah nggak bisa remove apapun. Jangan kalah ya. Oke, regen, ada regen. Jangan ngasih efek burning ya. Jangan burning. Burning nggak apa-apa, burning. Karena burning bisa ditahan sama shield. Yang nggak boleh itu racun sama bleeding. Oke, aku win. Nice. Bisa regen dikit-dikit lumayan. Regen itu per spin atau gimana? Mumpung ini aku tak reroll nyari item heal-healan. Kita harus manfaat. Nggak usah. Habis ini kan ke shop. Iya, ke shop aku bisa ambil ini. Dari 15 damage, konsum 3 mak mana dan tambahkan secara permanen sebagai damage. Item akhir nggak apa-apa lah, kita ambil. Oke, kita akan ke shop yang bawah kali ini. Kita regen HP dulu, penting. Lagi abaikan ya duit di sini. Kita akan boros-borosin soalnya ini terakhir. Give 5 power this battle, boleh buat ngegantiin kamu ya. Burn enemy, weakness and flail. Aduh, duitku habis kalau beli ini 5 power. Ada armor nih 20, OP banget itu. Sebentar. Nggak ada item regen ya? Nggak ada item regen sama sekali. Armor atau power ya? Power dulu deh. Kamu tak buang. Ambil kamu. Sip, tinggal 250. Terus aku pakai kamu untuk gold ini buang aja ya. Nambah gold tak buang, tak ambil simbol removal, buang kamu karena udah final boss ya. Ini udah terakhir. Terus apalagi yang bisa dibuang?
maybe masih damage dan nambahin 2 stack debuff on enemy. Debuff macam apa maksudnya? Semua kah atau random? Kayaknya semua, entahlah. Aduh, aku nggak tahu ya duitnya ini bagusnya dipakai buat apa. Nambah 20 burning. Burning cocok sih. Burning cocok kayaknya. Bingung aku. Ya udah deh, kita ambil ini. Oke, semangat. Oh, aku bisa ambil satu simbol removal. Buang apa ya? Buang, jangan Thorn. Thorn itu cocok. Nambah damage. Thorn lagi. 10 armor doang. Bolehlah kamu mungkin tak buang ya. Si Spiky reguler. Kayaknya itu gak masalah kalau dibuang. Oke, tak beli kamu mumpung duit terakhir, kamu tak remove ya. Semoga nggak salah ya. Let's go lawan final boss. Here we go. Kita langsung pakai ini lembah 5 power. Lihat, naikin damage yang dikasih. Wih, suaranya jadi keras. Ngasih efek ini lemah ke musuh, 100 shield musuhnya. Ayo auto. Kita hanya bisa lihat doang. Pokoknya yang bisa ngalahin kita adalah bleeding dan juga poison. Oke, kita win auto. Ini lebih mudah loh daripada ngelawan si hantu shadow tadi. Damage-nya kecil. Damage kecil, Pak. Wih, animasinya bagus. Tenang, kita auto win. Yang lebih susah itu lawan hantu tadi daripada final boss. Oke, legendary. Emang masih ada? Loh, ada. Loh, tak kira itu tadi final. Aduh, aku ditipu. Ya udahlah. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja gameplay dari Spin Hero kali ini. Tak kira tadi itu final ya. Ya, sorry banget. Ya, makasih udah nonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah. Hai teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, channel ini dapat notifikasi telah bergabung dalam program partner YouTube. Yang berarti udah bisa monetisasi alias menghasilkan uang. Tapi sayangnya masih butuh minimal 1000 subscriber teman-teman. Sedangkan channel ini masih belum cukup subscriber. Kalian yang sekarang lagi pada nonton, lupa ya belum subscribe. Ayo di subscribe dulu kalau kalian suka game-game yang aku mainkan. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.